Ya, suara tuh kayak gini nih. Gue itu kayak denger jam 3 itu gue kayak denger ada yang mandi gitu. Halo semuanya, balik lagi bersama gue, Giti Valdi. Kali ini gue nggak sendirian. Kali ini gue ditemenin sama Nadia Suryadi. Halo. Hai. Di channel kali ini pembahasan kita bukan tentang makanan ya. Karena gue datengin Nadia, kali ini kita membahas tentang misteri ini. Apa aja pengalaman Nadia tentang horor-horor yang mungkin pernah dialami sebelumnya oleh Nadia nih. Kali ini kita bakalan mendengarkan kisah-kisah horor yang pernah kejadian oleh Nadia sendiri nih. Gimana Nat? Lo ada cerita apa nih Nat buat pembahasan kali ini Nat? Oke, gue mau cerita tuh sebenarnya gue pernah ngontrak rumah setelah nikah. Gue nikah. Berarti rumah sebelum ini ya Nat ya? Ya, Oke. sebelum ini. Terus gue ngontrak lah sama suami. Rumahnya itu lumayan besar untuk kita berdua ya. Terus ada halamannya tengahnya, Oke. ada halaman tengah. Terus dia bagian rumah tuh pisah dua gitu. Oh berarti ada rumah utama sama rumah yang belakang. Oke. Ada pisah dua. Nah, gue ngontrak lah di suatu rumah bareng suami. Nah pertamanya ya setelah gue cari-cari rumah, menurut gue rumah yang cocok karena waktu itu gue mau punya anak, jadi pengen punya rumah yang ada halaman mainnya gitu. Cuman karena nggak terlalu pengen banyak orang yang ngeliat, jadi pengen yang ada halaman rumah di dalamnya gitu. Dan ini baru nikah nih, baru nikah ya. Oke. Terus sampailah gue nemu satu rumah. Nemu di satu rumah ini, akhirnya gue serak. Setelah gue renov, akhirnya gue tinggal di situ. Nah, belum tinggal nih, deal sama rumah itu. Oke. Setelah gue deal, Lalu direnov. udah deal, terus gue renov, gue cat gitu ya rumahnya. Terus sampai hari gue mau datang ke rumah itu buat bersih-bersih lah sebelum gue pindahan kan, gue bersih-bersih. Nah itu gue cuman berdua sama suami. Nah karena kita pindahin barangnya nyicil gitu, ya gue iseng kan sama suami, lihat rumah yuk, kita mau nyicil barang aja pindahin gitu kan. Biar tahu nih kan posisi letaknya barang-barang di mana ya. Ya akhirnya gue datang sekalian aja bersih-bersih. Cuman waktu itu udah ada beberapa barang, udah ada kasur, udah ada kayak gitu-gitu udah ada. Udah akhirnya terus udah ada cangkir juga udah ada. Terus pas gue bersih-bersih rumah itu capek kan, malamnya capek. Nah terus kata suami, sebelum ngontrak di rumah itu gue tinggal di apartemen kan. Terus suami bilang, kita istirahat dulu yuk sebelum pulang, dia bilang gitu. Akhirnya karena kita udah capek, ya udah kita istirahat di rumah itu. Oke. Tidurlah kita di kamar yang emang kita mau bikin itu kamar kita gitu, dan tempat tidurnya. Oke, itu gue nggak tahu kenapa rasanya itu capek banget rasanya. Ya udah akhirnya tidurlah gue, karena gue biasanya emang penakut juga. Nah kebetulan waktu gue baru pindah itu, pintu kamar yang gue mau tempatin itu nggak bisa dirapetin. Jadi agak belum ngeplak mungkin. Belum ya? ngeplak. Oke. Jadi dia nggak rapet lah. Buka dikit ya. Jadi kalau ada suara-suara gitu itu kedengeran. Nah basicnya gue emang orangnya penakut sih Mal. Basicnya gue emang orangnya penakut. Jadi yaudah kan, karena gue berdua udah capek banget, ya udah tidurlah. Terus nggak tahu kenapa tuh pas gue lagi tidur, suami udah pulas banget. Dia kalau udah tidur pak pulasnya. Gue tuh kayak denger bunyi-bunyian gitu. Padahal kondisinya ini masih siang. Enggak, udah malam. Udah malam. Itu udah kan karena gue capek beres-beres tadi. Terus kita istirahat kan. Iya. Itu gue denger suara
bunyi-bunyian gitu. Padahal kan gue cuma berdua. Oke. Nah, setahu gue lingkungan sekitar, maksudnya rumahnya itu di sekelilingnya juga banyak yang kosong, rumah yang mau gue ngontrak itu. Ya udah, akhirnya gue sambil tidur gitu sambil kayak dengerin suara itu kayak, lo tau gak sih suara gelas diadu gitu, ting ting Kayak ini di luar ada yang minum, ada kegiatan gitu ada ya. kegiatan tapi di dapur gitu, jadi kayak ada gelas diadu sama gelas gitu. Ya udah kan gue, cuman karena gue lagi tidur tuh kayak gue ngerasa gue mimpi apa bener ya gitu, ngerasa gitu. Terus ya udah kan, pas lama-lama gue kayak makin sadar gitu. Nah gue liat samping, suami gue lagi tidur, ya kan, lagi tidur. Terus suaranya makin jelas. Suaranya tuh bener-bener serem sih menurut gue. Kayak gimana sih bunyinya? Nah, dan gue tuh dengar suara kayak suara gelas diadu gitu. Kayak coba deh gue contohin gelas. Kayak suara tuh kayak gini nih. Gue jadi gue yang merinding. Iya beneran, ini kayak gini suaranya. Nah, Dan ini lumayan lama gitu. lumayan lama, tapi sebelum gue sadar itu gue udah dengar dari kayak jauh gitu. Gue tidur tapi sambil denger gitu kayak gini. Gitu, terus hilang. Terus ada lagi gini. Terus gue sadar, bunyi. Pas gue sadar dia sempat bunyi gini. Malah makin gede ya. Akhirnya kan gue takut ya, masalahnya kan pintunya kan gue bilang tadi nggak rapat. Gue takut lah, karena posisi dari kamar itu ke arah bunyinya itu kayak lurus gitu loh. Jadi langsung lurusannya itu ke arah bunyi itu. Makanya lu denger banget tuh jelas. Jadi gue takut lah kan. Gue bangunin lah suami gue itu, bilang, yang udah yuk pulang yuk, gue bilang gitu. Kenapa sih aku masih ngantuk, tar aja, dia bilang gitu. Enggak, aku mau pulang, nggak bisa tidur di sini. Posisinya itu gue juga lagi hamil. Mungkin gue yang diganggu karena nggak tahu, mungkin karena gue lagi capek, Iya. atau lagi apa, gue nggak ngerti. Ya udah akhirnya pulang yuk yang, aku udah nggak ini nih. Terus kata suami, emang kenapa sih kamu tadi katanya mau tidur di sini dulu, dia bilang gitu. Terus gue bilang, enggak, aku kayak dengeran suara-suara aneh gitu. Nah basicnya suami gue tuh orangnya nggak mau gue takut, dan dia tahu gue tuh penakut. Jadi nggak ada kok, orang nggak denger apa-apa. Coba deh kamu cek, soalnya gue denger suara kayak. Dan ini suaranya masih ada atau udah nggak ada? Udah nggak ada. Pas ada. suami gue bangun udah nggak ada suaranya. Emang gue nggak lihat, cuman menurut gue itu suaranya lumayan serem sih. Dan jelas ya, dan juga Jelas, lama lo dengernya ya. Dari mulai gue tidur itu gue denger, terus setengah sadar itu gue denger, dan pas gue bangun itu gue denger. Udah lah nih, sampai akhirnya suami gue yakinin, udahlah itu cuman paling kamu salah dengar lah atau apa, atau cicak kali atau apa, dia ngomongnya gitu. Terus gue ya udahlah, akhirnya udah nih, akhirnya udah gue balik lagi. Besoknya akhirnya gue pindah lah ke tempat itu, ke rumah itu gue pindah. Setelah beberapa hari kemudian tuh. Iya, setelah beberapa hari kemudian gue pindah. Terus pas gue baru pindah itu kan rame ya, gue rame lah yang tinggal di rumah. Gue nginep doang, ada bokap, ada nyokap, nginep gitu ya, main. Kebetulan nyokap sama bokap tuh nggak tinggal di Jakarta, jadi dia lagi main terus nginep di rumah gue. Datang juga tante gue ini kan pengen ketemu nyokap, jadi ya udah sekalian kumpul keluarga ya. Sekalian kumpul ya. Nah karena kamarnya itu yang bisa dipakai itu cuma 2, jadi nyokap gue sama tante gue tuh tidur di kamar satu, gue tidur di kamar satu lagi sama suami. Nah bokap gue sama adik gue juga ada tidur di ruang keluarga gitu. Keluarga yang di depan, yang lu denger itu ada suara-suara. Awalnya bokap gue juga nggak terlalu berani gitu orangnya sama hal-hal yang seperti itu. Bokap gue juga nggak berani, dia takut sebenarnya. Dia takut dia tidur di tengah, nggak apa-apa, orang nggak ada apa-apa kata si adik gue. Dia bilang gitu. Udah akhirnya dia bisa tidur lah. Gue nggak tahu ini papa masa takut sih gitu ya. Terus
Ya udah tuh gue tidur gue malam pas jam 3 itu gue bangun jam 3 malam. Jadi posisinya di rumah yang gue tinggalin itu kan ada 2 bagian rumah tadi yang gue ceritain. Yang bagian rumah utama sama rumah belakangnya. Nah rumah belakang itu area servis gitulah, kayak buat cuci, gosok, terus area ada gudang mbak, lah ya area mbak, gudang, terus ada kamar mandinya juga. Terus gue itu kayak denger jam 3 itu gue kayak denger ada yang mandi gitu. Padahal di situ ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Jam 3 nggak ada yang mandi. Yang juga yang tidur di situ ada mbak? Hah? Belum juga. Nah, gitu ya. belum ada mbak itu belum sepi banget. Gue belum ada mbak waktu itu, belum dapet kan. Ya udah akhirnya gue dengar suara ada yang mandi kan. Pas gue lagi tidur itu lama-lama kan gue sadar gitu dengar, terus gue dengar ada yang mandi. Gue perjelas gitu itu dari mana nih posisinya. Gue ngerasa bunyinya itu dari area belakang area belakang, dan ada kamar mandi juga. Dan ada kamar mandinya. Kayak denger ada yang mandi kan di belakang. Gue nggak dengar itu kayak dia bagian rumah belakang. Terus pas gue bangun, lama-lama gue bangun tuh, dari gue tidur sampai gue bangun, sama lah kejadian sama gue denger cering-cering gelas awal tuh. Akhirnya gue bangun lah. Pas gue bangun, gue lihat jam, oh jam 3 pagi. Gue lihat gitu kan, gue mikir oh mungkin nyokap gue sholat, mau persiapan sholat subuh mungkin. Tapi gue pikir oh jam 3, apa dia mau sholat tahajud atau apa, gue mikirnya gitu. Mungkin sholat, gue mikirnya udah gitu aja. Apalagi ada tante gue juga kan, mungkin ngantri kamar mandi tengah, ada dia yang belakang. Lagi banyak orang. Lagi banyak orang, gue mikirnya. Dan ya elah gak mungkin juga kalau ada aneh-aneh gitu. Rumah gue lagi rame gitu kan, gue mikirnya. Ya udah akhirnya gue bangun lah, karena gue mikir rame di tengah, di ruang tamu, di ruang TV juga, di ruang keluarga juga ada bokap gue sama adek gue yang tidur. Terus gue keluar, bokap gue sama adek gue tidur. Oke, berarti bukan adek gue sama bokap gue dong yang kamar mandi. Gue cek lah ke kamar, masuklah gue ke kamar. Gue liat nyokap gue sama tante gue juga pules. Jadi berarti bukan orang yang habis kamar mandi terus tidur gitu, bukan. Tapi benar-benar orang yang lagi pules tidur. Dan situ gue udah tahu siapa yang mandi. Siapa gitu mandi. Misalnya mandinya tuh kayak orang beneran mandi kayak orang keramas gitu. Mandi yang biur dress gitu loh. Dan dari situ sih gue udah tahu, wah Andres nih udah pasti bukan maksudnya bukan nyokap gue atau tante gue yang keluarga lo yang lagi tidur itu kayak semuanya. Iya. Udah habis itu gue langsung lari ke kamar lagi. Terus gue sengaja bangunin suami gue bangunin, tapi gue nggak langsung cerita hari itu juga, enggak, gue ceritain besoknya. Pokoknya dia bangun aja, ya udah. Habis itu dari situ gue nggak berani, sebulan itu gue nggak berani. Pokoknya di rumah harus ada yang nempel sama gue, yang ngeliat gue. Gue ingat deh, yang waktu itu kita mau ke rumah lu nggak berani buat sendirian kan? Harus iya. suami lu harus ada. Iya, oke. Ya sih. Nah, gue udah, maksudnya ternyata ceritanya itu nggak gue doang. Nyokap gue kena juga ternyata. Di rumah yang waktu itu Di rumah sama itu aja. juga. Gimana tuh kan? Dia cerita juga nyokap lo gimana ini? Nah jadi nyokap gue itu kejadiannya udah pagi. Jadi Pagi sekitar jam 6 pagi. Kalau gue kan kenanya waktu itu selalu jam yang pertama itu sekitar jam 11 malam. 11 malam itu waktunya bener-bener malam ya. Ah, Apalagi yang jam 3, jam 2 itu. Yang kedua jam 3. Nah yang ketiga itu nyokap gue itu jam 6 pagi. Berarti udah terang lah, udah ada matahari, udah terang. Terus nyokap gue nih tiduran di sofa ruang tamu. Jadi dia tiduran lah di sofa ruang tamu. Dia kan kadang suka gitu, suka abis ngaji dia. Ini posisinya pas nyokap gue lagi masih nginep di tempat gue ya. Dia tidur lah di situ abis ngaji, abis sholat terus dia tiduran.
sambil nunggu pagi lah ya, pagi biasa lah. ibu-ibu ya, Ibu-ibu. habis ngaji sholat. Oke. Terus tiba-tiba dia tuh kayak tidur, dia nggak pernah jelas banget enggak, jadi dia kayak antara tidur sama enggak, dia ngeliat ada yang jalan, tapi dari ruang TV, dari TV rumah ke arah belakang, jadi ke pintu. Jelas mampu melihatnya. Nah iya, tapi nyokap gue lihat itu besar orangnya, jadi kayak Di atas ukuran orang normal. enggak sih, Enggak. kayak suami gue dia bilang. Oh, perawakannya. lebih besar aja badan. Kayak suami gue. Nah kan gue bilang pintu gue tuh nggak rapat kan. Pas dia lihat, Kenapa gue dia- tau lah ada suami gue tidur biasanya juga? nggak bangun jam segitu. Terus pas dia lihat, dia bangun karena suami gue kan, dia bangun pas ngeliatin suami gue keluar, takutnya suami gue pengen sarapan atau apa kan. Karena kebuka kan biasanya kamar gue, dia intip dikit, dia lihat suami gue masih tidur. Akhirnya dia kejarlah ke arah belakang, nggak ada orang. Padahal itu nggak ada pintu lagi. Pas udah ke belakang udah cuman hanya rumah lo doang yang nggak ada pintu belakangnya. Ya, Buntu lah ibaratnya ya. ya buntu, nggak ada siapa-siapa lagi. Jadi ibaratnya yang pernah ngalamin tuh gue, nyokap, kalau suami nggak tahu deh. Kalau suami Nggak ada yang. dia nggak mau cerita, dia takut. Iya, mungkin itu juga kali ya. Karena tahu lo nggak terlalu berani jadi dia nggak cerita. Oke. Ada lagi kan? Yang di rumahnya yang waktu itu ada yang selain lo dan nyokap lo yang Sebenarnya suami ngalamin juga sih satu kejadian, cuman dia bukan yang dengar apa enggak, dia ngerasa doang. Jadi di belakang, di rumah bagian belakang itu kayak ada tempat space yang kita buat jadi musola juga kan. Cuman di belakangnya musola itu seberang-seberangan sama kamar mandi yang gue bilang itu. ada yang mandi itu. Jadi suami gue itu karena kita baru pindah, dia mau sholat lah di semua tempat badannya supaya Perkenalan lah ya, namanya lingkungan baru. ya. Akhirnya ya udah kan, si suami gue ini sholat lah maghrib tuh, posisinya maghrib sholat di musola. Soal belakang itu. Posisinya tuh gue belum ada mbak, jadi ibaratnya area servis itu jarang terjamah lah, area belakang. Nggak ada orang yang lalu lalang situ ya. Terus gue nganemin, gue di rumah depan, dia belakang sholat. Tiba-tiba kok suaranya jadi besar, dia sholat jadi besar. Misalnya Bismillahirrohmanirrohim besar, tiba-tiba pas sampai terakhir sampai besar, pokoknya besar sampai terakhir. Biasanya kan kalau orang sholat sendiri kan suaranya nggak besar kan, nggak ya dalam hati aja. Terus akhirnya gue nanya sama suami gue, kenapa kok kamu sholat sendiri kayak ada ada makmumnya gitu, suaranya besar. Terus dia bilang nggak ada, soalnya kayak akhirnya pokoknya awalnya dia nggak mau ngaku, akhirnya dia bilang nggak ada, aku cuma ngerasa Belum sumbernya terus soalnya aku ngerasa kayak ada yang ikutin dia jadi di imam belakang, bukan sholat, mungkin kayak ada yang berdiri ada atau yang gimana. berdiri di belakang dia. Cuman dia cuma ngerasa itu doang sih, tapi kalau yang lain gue nggak tahu, dia nggak bisa jelasin. Itu sih lumayan sih rumah itu menurut gue, awal gue pindah ke situ lumayan merinding juga sih gue ceritanya. Lumayan sih, lu, nyokap lu, suami juga kenal juga di situ ya, buat perkenalan mungkin nanti rumah baru tuh. Terus selain lu ini ada lagi nggak? Selain itu sih akhirnya gue dapet bibi di rumah, Asisten rumah tangga baru ya. asisten rumah tangga baru. Ya udah akhirnya gue punya dia, karena gue nggak ada tempat lagi, akhirnya tidurnya di tempat area rumah kedua belakang itu kan, dia tidur di situ. Nah untuk ke kamarnya dia itu lu harus naik tangga itu tangga besi tuh. Nah pas siang-siang dia
bilang siang-siang aja. Siang-siang jam Ya jam-jam tidur dia jam 2 ya. Oh, oke jam 2 kan. katanya dia kadang suka denger ada yang tangga. Karena itu tangganya besi jadi kelihatan ya tapaknya lewat ya. Bukan tapaknya sih, enggak, dia udah bunyinya, Bunyi orang lewat itu. bunyi orang lewat tangga gitu. Pas dia lihat Nah, oh yang kayak gitu-gitunya ya sih mbaknya. iya sih gitu. Itu sih pengalaman gue pas gue baru pindah ke rumah. Yang baru itu. Karena dia udah lama kosong juga sih. Oh itu jadi Udah itu karena emang nggak pernah ada orangnya jadi lo datang kok ke tempat gue di Ya, biasa lah. tempatin. Kalau kata orang ada sih om gue yang, nah ceritanya akhirnya gue karena gue tau ini serem, gue ceritalah sama om gue. Nah om gue itu dia bisa ngeliat gitu loh. Oh, oke. Jadi dia Ini kelebihan ya. ya udah punya kelebihan. Jadi dia even belum datang ke sini, dia tahu lewat rumah gue. Dia tahu lewat rumah gue. Dia bilang, dia cerita kan, aku bilang, om gimana rumah Nadia gitu. Terus dia bilang, ada nggak itunya? Gue bilang gitu, iseng aja gue nanya. Terus dia lihat gitu kan, tunggu lihat dulu ya, dia bilang gitu. Ini percaya nggak percaya sih, cuman dia emang nggak tahu, dia belajar katanya. Yang bikin gue amaze-nya, dia tahu lewat rumah gue, eventnya belum ke sini waktu itu. Gitu, dia bilang, oh ada tuh katanya gitu. Dia bilang Yang di tempat lo pintu benar. samping, dia bilang. Terus gue bilang, gue langsung kaget kan anjing, samping mana pas banget gue denger gelas-gelas di situ, gue gitu kan, ada tuh di situ katanya, sama di belakang itu. Yang gue tempat dengar itu ada yang Iya. Oke, Nadia. Kayaknya makasih banget gue udah lo nge-share cerita-cerita lo yang ada di rumah baru ya pindahan, dan mudah-mudahan gak ada lagi lah cerita yang horor-horor kayak gitu ya. Oke, itu tadi cerita dari Nadia Suryadi. Jangan lupa tonton video kita selanjutnya, di subscribe juga channel Nadia Suryadi ya, linknya nanti ada di bawah. Oke, yap, sampai jumpa semuanya. Dadah.